Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Ferdiansyah, NIM 1913-11036. Saya Aska Jonas Wiratama, kelas 1B, NIM 1913111040. Nama saya Lintang Cahaya Prita, NIM 1913111053. Nama saya Fadlan Fatur Rahman, NIM 1913111044. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam di dunia. Pertama, saya akan menjelaskan sejarah peradaban Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia dengan berbagai cara, diantaranya dengan melalui kegiatan perdagangan, pendidikan, tasawuf, perkawinan, dan kesenian. Sejarah peradaban Islam di Indonesia mencatat bahwa ada 3 teori mengenai bagaimana Islam masuk ke Indonesia, yaitu yang pertama, teori Gujarat. Penyebaran Islam di Indonesia dilakukan oleh para pedagang Muslim dari Gujarat, yaitu India, bukan bangsa Arab. Pada abad 17, barulah hubungan bangsa Arab dan Indonesia berlangsung, yaitu pada masa Kerajaan Demak, Sumber Pasai, Mataram Baru, dan Banten. Teori kedua yaitu teori Persia. Pedagang dari Persia atau Iran bercorak Syiah masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13. Namun, sumber lain mengatakan sekitar abad 7 Masehi. Umar Amir Hussein dan Profesor Hussein Djajadiningrat menjadi pendukung teori ini. Hal-hal yang membuktikan diantaranya adalah peringatan Hari Asyura di berbagai daerah dan kosakata Persia yang banyak menjadi kosakata bahasa Indonesia maupun bahasa Melayu. Yang ketiga ada teori Arab. Sekitar abad ke-7 Masehi sudah banyak kekojanan di Indonesia. Selat Malaka pun telah menjadi penghubung jalur pelayaran maupun perdagangan internasional yang ramai. Dengan Bani Umayyah, dinasti Tang dari Cina, dan Sriwijaya. Selain 3 teori di atas, ada juga catatan dari Marco Polo yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad 13. Contohnya dinasti Abbasiyah dan disebarkannya ajaran tasawuf yang juga di abad ke-13. Baik, yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan manusia sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Kehidupan bangsa Arab sebelum diutusnya Rasulullah SAW berada dalam kekacauan yang sangat luar biasa. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang berbuat maksiat, tidak memiliki norma, percaya kepada Arafat, dan berbagai bentuk kebobrokan moral lainnya. Saat itu, baik bangsa Arab atau lainnya, hanya ada 2 jenis manusia. Yang pertama, yang berpegang dengan kitab yang sudah dirubah atau dihapus. Yang kedua, yang berpegang dengan agama yang punah. Agama yang sebagaimana kita ketahui dan sebagaimana yang lain sudah ditinggalkan. Akibatnya, seorang ummi tidak bisa membaca tulis. Hanya bisa bersemangat ibadah, namun hanya berdasar apa yang dia anggap baik dan disangka memberi manfaat, sehingga terjadi penyembahan kepada binatang, berhala, kubur, benda keramat, dan lainnya. Manusia saat itu benar-benar dalam keadaan kebodohan yang parah, bodoh akan ucapan-ucapan yang mereka yang disangka baik padahal bukan, serta bodoh akan amalan mereka yang disangka baik padahal rusak. Paling pintarnya, mereka adalah yang mendapatkan ilmu dari warisan para nabi terdahulu, namun telah hancur antara yang hak dan batil, atau yang sibuk dengan sedikit amalan, itu pun kebanyakan bid'ah yang dibuat-buat. Alhasil kebatilannya berlipat-lipat kali dari kebenarannya. Selain kesyirikan, kebiasaan jelek yang mereka lakukan adalah perjudian dan mengundi nasib dengan 3 anak panah. Caranya dengan menuliskan pada masing-masing dengan ya dan tidak dan kosong. Ketika ingin berpergian misalnya, mereka mengundinya. Jika yang keluar ya, mereka pergi. Jika tidak jadi pergi. Dan jika yang keluar kosong, maka diundi lagi. Selain dengan anak panah, mereka juga menguntungkan nasib melalui burung-burung, yaitu mengusir burung ketika ingin berpergian. Jika terbang ke kanan berarti terus, dan jika
Ke kiri berarti harus diurungkan. Mereka mempercayai berita-berita ahli nujum, peramal, dan dukun. Mereka juga pesimis dengan bulan-bulan tertentu, misalnya bulan Safar. Mereka mengubah aturan haji dengan tidak mengizinkan orang luar Mekah berhaji, kecuali dengan memakai pakaian dari mereka. Jika tidak mendapatkan, maka diharuskan melakukan tawaf dengan telanjang. Di bidang sosial kemasyarakatan, hubungan lain jenis pun sangat rendah, khususnya di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Sampai-sampai pada saat itu, cara pernikahan mereka dengan seseorang wanita menancapkan bendera di depan rumah. Ini merupakan tanda untuk mempersilahkan bagi laki-laki siapapun yang ingin mendatanginya. Jika sampai melahirkan, maka semua yang pernah melakukan hubungan dikumpulkan dan diundang seorang ahli nasab yang menentukan siapa bapaknya, kemudian sang bapak harus menerimanya. Poligami saat itu tidak terbatas, sehingga seorang laki-laki bisa menikahi wanita sebanyak mungkin. Bahkan sudah menjadi hal yang biasa, seorang anak menikahi bekas istri ayahnya dengan mahar semau laki-lakinya. Jika wanita itu tidak mau, maka anak tersebut bisa melarang si wanita untuk menikah kecuali dengan laki-laki yang diizinkannya. Sehingga dalam banyak hal, wanita terzalimi, sampai yang tidak berdosa pun merasakan kezaliman itu, yaitu bayi-bayi wanita yang ditanam hidup-hidup karena takut miskin dan dihina. Islam pada masa Nabi Muhammad. Kondisi bangsa Arab sebelum kedatangan Islam, terutama di sekitar Mekah, masih diwarnai dengan penyembahan berhala sebagai Tuhan, yang dikenal dengan istilah paganisme. Selain menyembah berhala, di kalangan bangsa Arab ada pula yang menyembah agama Masehi atau Nasrani. Agama ini dipeluk oleh penduduk Yaman, Najran, dan juga Syam. Di samping itu juga agama Yahudi yang dipeluk oleh penduduk Yahudi imigran di Yaman dan Madinah, serta agama Majusi, yaitu agama orang-orang Persia. Fase kenabian Nabi Muhammad dimulai ketika beliau bertahanus atau menyepi di Gua Hira. Sebagai imbas keprihatinan beliau melihat keadaan bangsa Arab yang menyembah berhala. Di tempat inilah beliau menerima wahyu yang pertama, yaitu berupa surat Al-Alaq 1-5. Dengan wahyu yang pertama ini, maka beliau telah diangkat menjadi nabi, utusan Allah. Pada saat itu, Nabi Muhammad belum diperintahkan untuk menyeru kepada umatnya. Namun, setelah turun wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudatsir ayat 1-7, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul yang harus berdakwah. Dalam hal ini, dakwah Nabi Muhammad dibagi menjadi 2 periode. Periode Mekah. Pada periode ini, 3 tahun pertama dakwah Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad mulai melaksanakan dakwah Islam di lingkungan keluarga. Mula-mula istri beliau sendiri, yaitu Khadijah, yang menerima dakwah beliau. Kemudian Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat beliau, lalu Zaid, bekas budak beliau. Di samping itu, juga banyak orang yang masuk Islam dengan perantaraan Abu Bakar, yang terkenal dengan julukan As-Sabiqunal Awwalun, atau orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam. Mereka adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Thalha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Al-Arkam bin Abil Arkam, yang rumahnya dijadikan markas untuk berdakwah, rumah Al-Arkam. Kemudian, setelah turun ayat 94 surah Al-Hijr, Nabi Muhammad SAW memulai dakwah secara terang-terangan. Dalam menyebarkan agama Islam, Nabi Muhammad melakukannya dengan 3 cara, yaitu rahasia. Pada tahapan ini, Nabi menyampaikan hanya pada kalangan keluarga sendiri dan teman dekatnya. Semua rahasia. Beliau menyebarkan agama Islam dalam ruang lingkup yang lebih luas, termasuk Bani Muthalib dan Bani Hashim. Terang-terangan, Nabi dalam berdakwah secara terang-terangan ke segenap lapisan masyarakat, baik kaum bangsawan maupun hamba sahih. Dakwah yang disampaikan Nabi ini mendapatkan penolakan masyarakat Quraisy dalam berbagai cara. Periode Madinah. Sebab utama bersama para sahabat melakukan hijrah ke Madinah, yaitu perbedaan iklim di kedua kota mempercepat dilakukannya hijrah. Iklim Madinah lembut dan watak rakyatnya yang tenang sangat mendorong penyebaran dan pengembangan agama Islam. Sedangkan kota Mekah sebaliknya. Nabi-nabi umumnya tidak dihormati di negara-negaranya sendiri.
sehingga Nabi Muhammad pun tidak diterima oleh kaumnya sendiri. Tantangan yang Nabi hadapi tidak sekeras di Mekah. Dalam periode ini, pengembangan Islam lebih ditekankan pada dasar-dasar pendidikan masyarakat Islam dan pendidikan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, Nabi kemudian meletakkan dasar-dasar masyarakat Islam di Madinah. Sejarah dan peradaban Islam pada saat masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah pecahan dari kata khulafa dan al-rasyidin. Kata khulafa merupakan bentuk jamak atau plural dari bahasa khulafa. Kata ini dalam bahasa Arab mengandung pengertian cerdik, pandai, dan pengganti. Sedangkan kata al-rasyidin merupakan bentuk jamak atau plural dari kata rosyada yang dalam bahasa Arab mengandung pengertian lurus, benar, dan mendapat petunjuk. Adapun yang dimaksud dari kata khulafaur rasyidin di sini adalah para pemimpin pengganti Rasulullah dalam urusan kehidupan kaum muslim yang sangat adil dan bijaksana, pandai dan cerdik, dan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berjalan pada jalur yang benar serta senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah. Para pemimpin yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 orang sahabat Rasulullah yang sangat terkenal, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang akan kita bahas adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Peristiwa wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kesedihan yang teramat bagi umat muslim di Madinah. Wafatnya Rasulullah pun menimbulkan pertanyaan siapa yang akan menggantikan kepemimpinan Rasulullah. Maka terjadilah perselisihan antara kaum muhajirin dan kaum ansor mengenai hal tersebut. Pada akhirnya mereka sepakat bahwa Abu Bakar As-Siddiqlah yang akan menggantikan kepemimpinan Rasulullah, karena beliaulah orang yang pertama menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan mengikuti ajaran-ajarannya. Pada masa awal kepemimpinan beliau diuji dengan adanya ancaman yang datang dari umat Islam sendiri yang menentang kepemimpinannya. Di antaranya adalah timbulnya orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, dan orang-orang yang mengaku sebagai nabi baru seperti Musailamah Al-Kadzab dari Bani Hanifah di Yamamah, Sajah dari Bani Tamamim, Al-Aswad Al-Ansi dari Yaman, dan Tulaihah bin Huwailid dari Bani Asad, serta beberapa pemberontakan dari beberapa kabilah. Atas kondisi ini, tindakan militer diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan menunjuk Khalid bin Walid sebagai panglimanya untuk memadamkan gerakan pemberontakan. Akhirnya pada 633 Masehi, perang melawan kemurtadan selesai dan Islam bersatu. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sangat penting untuk pelestarian Al-Quran secara tertulis. Pada perang Yamamah sendiri, banyak penghafal Al-Quran yang gugur, sedangkan ayat Al-Quran pun tersebar di kaum muslimin itu sendiri. Namun, pada akhirnya, atas saran Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq memerintah sahabat Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang berserakan. Maka ayat Al-Quran berhasil dikumpulkan. Dan diperiksa lagi dengan ingatan para sahabat yang dapat dipercaya. Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq hanya berlangsung 2 tahun, dari 632 Masehi hingga 634 Masehi. Beliau pun melanjutkan kepemimpinannya dengan menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah selanjutnya. Beliau wafat di usia 63 tahun. Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab termasuk salah satu orang yang pertama kali masuk Islam. Semenjak masuk Islam, Umar bin Khattab adalah orang yang memprakarsai era keterbukaan dalam berdakwah. Keberanian Umar dalam memisahkan antara kebenaran dengan kebatilan membuat beliau dijuluki Al-Faruq. Di masa kekhalifahan Abu Bakar, beliau merupakan penasehat dan sahabat terdekat sang khalifah. Karena kredibilitasnya, beliau ditunjuk langsung sebagai pengganti Khalifah Abu Bakar.
Beliau dijuluki Khalifah Rasulullah atau pengganti dari pengganti Rasulullah, namun berubah menjadi Amirul Mukminin. Pada masa beliau, kondisi dalam negeri jauh lebih aman karena keberhasilan Khalifah Abu Bakar dalam mengatasi masalah-masalah dengan kondisi militer. Setelah kondisi stabil, kaum muslimin mulai melakukan ekspansi wilayah keluar Jazirah Arab. Masa pemerintahan Umar bin Khattab memiliki aspek mengesankan dalam wilayah pemerintahannya, yaitu tidak merubah kehidupan penduduk wilayah taklukannya. Seperti pembayaran jizyah, besaran jizyah tidak jauh lebih tinggi, bahkan lebih kecil dibandingkan pembayaran pajak pada saat masa Kekaisaran Romawi atau Persia. Jizyah merupakan pembayaran yang dikhususkan bagi non-muslim yang tinggal di wilayah Islam sebagai ganti rugi atas keamanan yang dijamin oleh kekhalifahan Islam. Pada masa Khalifah Umar, kehidupan ekonomi bangsa Arab sangat makmur, terutama kaum muslimin. Harta rampasan perang dikelola oleh Baitul Mal, lembaga pengelola keuangan yang didirikan oleh Khalifah Umar untuk kepentingan umat. Selama 10 tahun, 6 bulan, dan 4 hari, Umar bin Khattab telah mengubah negara Islam muda menjadi sebuah kekuatan yang besar di tanah Arab. Beliau menjadi salah satu penguasa yang paling berhasil dalam sejarah Islam. Kesuksesannya dalam menyebarkan panji-panji Islam menyebabkan rasa iri dan dengki pada musuh-musuhnya. Salah seorang dari mereka yaitu Fairuz atau Abu Lu'lu'ah. Ia mengakhiri hidup Khalifah Umar dengan menikam beliau pada saat beliau memimpin sholat subuh pada hari Rabu. Lalu Khalifah Umar bin Khattab akhirnya wafat pada hari Ahad dalam usia 63 tahun. Sebelum beliau wafat, beliau sempat memilih 6 orang sahabat Nabi sebagai formatur untuk menentukan penggantinya. Dalam musyawarah, akhirnya terpilih Utsman bin Affan sebagai pengganti Khalifah. Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan sosok yang kaya raya dan dermawan. Beliau terlahir dari keluarga yang kaya raya dan sangat berpengaruh dari suku Quraisy, silsilah Bani Umayyah. Beliau merupakan asabiqunal awalun dari konglomerat. Karena kepribadian beliau yang rendah hati, jujur, dan dermawan, beliau dinikahkan dengan 2 anak Rasulullah, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Karena itulah beliau dijuluki Zun Nurain atau 2 cahaya. Beliau diangkat menjadi pengganti Khalifah Umar bin Khattab pada awal Muharram 24 Hijriah atau pada tahun 644 Masehi. Sebelum Khalifah Umar wafat, Khalifah Umar telah menetapkan 6 sahabat untuk bermusyawarah memilih khalifah di antara mereka. Utsman bin Affan lah yang disepakati terpilih sebagai khalifah selanjutnya. Di masa Khalifah Utsman, Muawiyah bin Abi Sufyan tetap dipertahankan menjadi gubernur Syam. Lalu, ia menunjuk saudaranya yaitu Abdullah bin Sa'ad sebagai gubernur Mesir, lalu sepupunya Abdullah bin Amir di Basrah dan Sa'id bin Al-Ash di Kufah. Ia berharap keturunan Umayyah akan bekerja baik seperti layaknya di Syam. Utsman bin Affan melanjutkan langkah dan penekanan Khalifah Umar bin Khattab pada sektor militer, yaitu dengan memerintahkan pembentukan armada laut pertama Islam. Selama masa kekhalifahan Utsman, Islam terbentang dari Armenia, Kaukasia, Khorasan, Sijistan, Siprus hingga mencapai Afrika Utara. Khalifah Utsman bin Affan pun berhasil membukukan ayat-ayat asli Al-Quran dengan lengkap. Beliau dibantu oleh Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-Ash, dan Abdurrahman bin Haris. Beliau berhasil menetapkan administrasi khalifah terpusat dan menetapkan penerbitan Al-Quran secara resmi. Gedung khusus pengadilan agama pun berhasil dibuat pada masa beliau, yang pada awalnya bertempat di Masjid Nabawi. Beliau juga memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Pada 6 tahun awal kekhalifahan yang dipimpin oleh beliau,
keadaan negeri aman dan stabil. 6 tahun berikutnya, terjadi kekacauan politik dikarenakan ketidakpuasan atas penunjukan saudara-saudaranya untuk menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan. Pada tahun 656 Masehi, sekelompok tentara datang dari Mesir ke Madinah untuk memprotes langsung Khalifah Utsman mengenai kebijakannya dan pembagian harta rampasan perang antara prajurit dan pejabat pemerintahan di Mesir. Utsman telah mendengar perselisihan tersebut dari dua belah pihak dan berjanji akan memberikan penyelesaian masalah secara adil. Akhirnya, sekelompok pasukan ini pulang ke Mesir. Namun, di tengah perjalanan, mereka mencegat surat yang diduga ditulis oleh khalifah kepada gubernur Mesir yang menetapkan hukuman mati bagi mereka. Kemudian, mereka kembali ke Madinah dan mengepung Utsman bin Affan di rumahnya sendiri. Beliau pun mencegah Muawiyah untuk mengirim pasukan agar tidak terjadinya pertumpahan darah di Madinah. Pada akhirnya, kekacauan pun terjadi di Madinah. Para pemberontak memaksa masuk ke rumah Khalifah Utsman dan membunuh beliau saat beliau sedang duduk membaca Al-Quran. Khalifah Utsman pun wafat pada usia 81 tahun. Para pemberontak yang menguasai Madinah menunjuk khalifah barunya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pun awalnya menolak, namun tokoh-tokoh utama di Madinah meyakinkan Ali agar menjadi khalifah karena dirinya lah yang memenuhi syarat. Akhirnya Ali bin Abi Thalib lah yang terpilih menjadi khalifah pengganti Utsman bin Affan. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berasal dari keluarga Bani Hashim, keluarga yang terhormat dari suku Quraisy. Ali bin Abi Thalib merupakan putra dari Abu Thalib, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Ali masuk Islam, Ali masih berusia 10 tahun. Beliau merupakan sepupu dan menantu dari Rasulullah. Banyak pengorbanan yang dilakukan oleh Ali untuk Islam. Ali bin Abi Thalib merupakan penasehat 3 khalifah sepeninggal Nabi, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ali bin Abi Thalib juga merupakan sahabat dari 3 khalifah sepeninggal Nabi. Pada masa kekhalifahan Ali, Khalifah Ali melakukan beberapa kebijakan yang besar, yaitu yang pertama, pemindahan ibu kota kekhalifahan Islam dari Madinah menuju Kufah. Kemudian, penyempurnaan Al-Quran dengan tanda titik dan harokat untuk mempermudah pemeluk Islam yang berasal dari non-Arab. Situasi pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib dihadapkan pada permasalahan yang rumit, yakni Gubernur Syam Muawiyah bin Abi Sufyan enggan menyatakan ketundukannya kepada Khalifah Ali sebelum dituntaskan pembunuhan Utsman bin Affan. Muawiyah menuntut hukuman bagi pemberontak yang membunuh Utsman bin Affan. Namun, menghukum pemberontak yang sedang menguasai Madinah itu merupakan kebijakan yang sulit bagi Khalifah Ali karena dapat berakibat pada terjadinya pertumpahan darah sesama muslim. Ali bin Abi Thalib berusaha menghindari itu. Karena situasi di Madinah yang sangat tidak kondusif, akhirnya Khalifah Ali memindahkan ibu kota kekhalifahan Islam dari Madinah ke Kufah. Dukungan kepada Khalifah Ali di Kufah sangatlah tinggi. Keputusan Ali dalam menyikapi pemberontak membuat banyak orang Madinah kecewa terhadap beliau. Seorang tokoh Khawarij, Abdurrahman bin Muljam, berhasil membunuh Khalifah Ali. Lalu Hasan bin Ali, putranya Khalifah Ali, diangkat menjadi khalifah. Karena situasi kekacauan yang masih terjadi, Hasan bin Ali lalu menyerahkan jabatan khalifahnya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Peristiwa tersebut dikenal dengan Amul Jamaah atau tahun persatuan. Sejak saat itulah
berakhirnya perang saudara di kalangan kaum muslimin. Bani Umayyah. Proses pembentukan. Memasuki masa kekuasaan Muawiyah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah, pemerintahan yang bersifat demokratis berubah menjadi monarki atau kerajaan turun-temurun. Khalifah-khalifah besar dinasti Bani Umayyah ini adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan, Abd al-Malik ibn Marwan, Al-Walid ibn Abdul Malik, Umar ibn Abd al-Aziz, Yazid ibn Abd al-Malik, dan Hashim ibn Abd al-Malik. Pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya salah satu provinsi dari dinasti Umayyah. Dengan keberhasilan ekspansi ke beberapa daerah, baik di timur maupun barat, wilayah kekuasaan Islam pada Bani Umayyah ini betul-betul sangat luas. Daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenia, Uzbek, dan Kirgiz di Asia Tengah. Sepeninggal Umar ibn Abd al-Aziz, kekuasaan Bani Umayyah berada di bawah Khalifah Yazid ibn Abd al-Malik. Penguasa yang satu ini terlalu gandrung kepada kemewahan dan kurang memperhatikan kehidupan rakyatnya. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam ketentraman dan kedamaian pada zamannya berubah menjadi kacau. Akan tetapi, karena gerakan oposisi terlalu kuat, Khalifah tidak berdaya mematahkannya. Akhirnya, pada tahun 750 Masehi, Daulat Umayyah digulingkan Bani Abbas yang bersekutu dengan Abu Muslim al-Khurasani. Kemajuan peradaban, ilmu pengetahuan dan kesusastraan. Perhatian Muslim Andalusia terhadap hadis Rasulullah amat besar, sehingga melahirkan ulama penghafal hadis seperti Abdurrahman al-Muqallad. Bidang ilmu agama yang memperoleh perhatian yang besar adalah ilmu qiraat, yang membahas lafal-lafal Al-Quran yang baik dan benar. Berikut cabang ilmu pengetahuan yang berkembang. Kedokteran. Ahli kedokteran yang terkenal pada saat itu adalah Abu al-Qasim al-Zahrawi. Ilmu tafsir, ahlinya yaitu Al-Baqi ibnu Makhlad. Ilmu fikih, yang paling berperan dalam pengembangan mazhab ini adalah Abdul Malik dan Ibn Rushd. Pada masa An-Nasir dibangun kota satelit, yaitu Al-Zahra, dan kota lainnya Al-Zahira, yang di dalamnya dibangun istana besar dan indah, gedung-gedung pemerintahan, taman indah, masjid agung. Kemunduran dan kehancuran Bani Umayyah disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab, yang lebih menekankan aspek senioritas. Sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Dan konflik Islam dengan Kristen, tidak adanya ideologi pemersatu, dan kesulitan ekonomi. Penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas ibn Abd al-Muthalib. Bani Abbasiyah. Proses pembentukan. Kekuasaan dinasti Bani Abbas atau Khilafah Abbasiyah sebagaimana disebutkan melanjutkan kekuasaan Bani Umayyah. Dinamakan Khilafah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas, paman dari Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Safah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibu al-Abbas. Dinasti Abbasiyah berkedudukan di Baghdad. Tata politik dan pemerintahan. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda sesuai dengan perubahan politiknya. Para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbas menjadi lima periode. Periode pertama disebut periode pengaruh Persia pertama. Periode kedua disebut pengaruh Turki pertama. Periode ketiga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat, masa pengaruh Turki kedua, dan periode kelima, masa khalifah bebas dari pengaruh lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar Baghdad. Adapun para khalifah yang memimpin pada zaman ini adalah
Abul Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur. Pada masa Abu Ja'far Al-Mansur memakai gelar tahta, seperti Al-Mansur adalah gelar tahta Abu Ja'far yang mana itu lebih populer dari nama sebenarnya. Abu Abdullah Al-Mahdi bin Al-Mansur, Abu Musa Al-Hadi, Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid, Abu Musa Al-Amin, Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun, Abu Ishaq Al-Muta'shim, Abu Ja'far Harun Al-Watsik, Abul Fadl Ja'far Al-Mutawakkil. Peradaban. Pada masa dinasti Abbasiyah, peradaban Islam mengalami puncak kejayaannya. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat maju, diawali dengan penerjemahan naskah-naskah asing terutama dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Adapun kemajuan peradaban Islam yang dibuat oleh dinasti Abbasiyah adalah pada bidang politik dan pemerintahan, memindahkan pusat pemerintah dari Damaskus ke Baghdad, kemudian menjadikan Baghdad sebagai pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan dijadikannya kota pintu terbuka, sehingga segala macam bangsa yang menganut berbagai keyakinan diizinkan bermukim di dalamnya. Membentuk wizarat untuk membantu khalifah dalam menjalankan pemerintahan negara. Membentuk Diwanul Khitabah atau sekretaris yang bertugas menjalankan tata usaha negara. Pada bidang ekonomi, Khalifah Al-Mansur adalah tokoh ekonom Abbasiyah yang telah mampu meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam bidang ekonomi dan kekuatan dan keuangan negara atau Baitul Mal. Bidang keagamaan. Ahli hadis terkenal di zaman ini adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibn Majah, Abu Dawud, dan At-Tirmizi, dan An-Nasa'i. Kemajuan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Muhammad ibn Ibrahim Al-Farazi, ia adalah astronom muslim pertama yang membuat astrolabe. Kedokteran, pada masa ini, dokter pertama yang terkenal adalah Ali ibn Roban Al-Tabari, pengarang buku Firdaus Al-Hikmah. Ilmu kimia, bapak kimia Islam adalah Jabir ibn Hayyan. Kemunduran. Dalam periode 2, kekuasaan politik Abbasiyah mulai menurun. Faktornya, pertentangan internal keluarga, kehilangan kendali, dan munculnya daulat-daulat kecil. Dalam keadaan yang penuh kekacauan dan berkeping-keping inilah datang pasukan Hulagu Khan dengan tentara Tartarnya pada tahun 1258 Masehi menghancurkan Baghdad. Sampai di sini berakhirlah dinasti Abbasiyah. Faktor-faktor kemunduran peradaban Islam. Kejayaan yang pernah dirasakan oleh umat Islam ternyata tidak berjaya lama dan seterusnya. Pada perkembangan selanjutnya, ketika kehidupan dunia sudah nyaman dirasakan oleh umat Islam, mereka mulai menjauh dari Al-Quran dan Sunnah. Akibatnya, umat Islam mengalami masa kepudaran yang pada akhirnya mengalami masa kemunduran. Negara-negara Islam di belahan dunia tertinggal dari negara-negara non-Islam, baik tertinggal dari sisi ekonomi maupun dalam hal ilmu pengetahuan. Faktor internal. Semakin jauhnya umat Islam dari Al-Quran dan Sunnah, akibatnya umat Islam terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah, khurafat, tahayul, bahkan syirik. Terbelenggunya akal pikiran umat Islam sehingga hancurlah semangat jihad dan ijtihad. Akibatnya timbul sikap memutlakan pendapat ulama yang kemudian menimbulkan taklid buta. Sempitnya cara umat Islam dalam memahami ajaran agama Islam sehingga timbul fanatisme golongan yang mengakibatkan umat Islam terpecah belah ke dalam firqah-firqah, mazhab, dan aliran-aliran. Umat Islam sudah tidak mau mempraktekkan ajaran Islam yang termuat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Akibatnya, umat Islam mengalami ketertinggalan dengan umat lain. Umat Islam tidak bersatu, terpecah belah, seperti terjadinya perselisihan atau peperangan antara negara Islam dengan negara Islam lainnya. Dampak dari perang luar biasa banyaknya, mulai dari kemiskinan, kebodohan, sampai meninggalnya para ilmuwan yang dijadikan tokoh masa depan. Umat Islam terlalu cinta dunia dan takut mati. Maksudnya, umat Islam tidak mau berperang melawan musuh-musuh Islam. Berperang di sini bukanlah menyerang, melainkan mempertahankan diri dari serangan musuh. Umat Islam tidak mandiri di bidang ekonomi. Negara-negara Islam kaya akan sumber daya alamnya. Akan tetapi,
mereka hanyalah sebagai konsumen dan negara-negara Yahudi yang menguasai. Akibatnya, negara Islam menjadi miskin dan bodoh. Faktor eksternal: terjadinya perang salib, hancurnya Baghdad oleh tentara Mongol, adanya imperialisasi Barat ke negara-negara Islam. Faktor kemajuan Islam di dunia. Faktor-faktor yang mendorong kemajuan atau masa kejayaan Islam pada saat itu adalah faktor yang pertama, yaitu terjadinya asimilasi atau adanya suatu hubungan antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Berkat keberhasilan penyebaran Islam ke beberapa wilayah yang baru, Islam bertemu dengan berbagai kebudayaan baru yang memiliki khazanah pengetahuan yang baru pula. Yang kedua, pluralistik dalam pemerintahan dan politik. Untuk mengokohkan dinastinya, Al-Mansur mengambil strategi yang berbeda dengan dinasti Umayyah. Zaman Abbasiyah sangat berbeda dengan zaman Umayyah. Kemudian, Khalid bin Barmak menjadi salah satu tokoh dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Bani Abbas, menjadi guru bagi Harun al-Rashid. Bahkan dia mengawini perempuan Persia dan memiliki keturunan khalifah yang mempunyai perhatian terhadap ilmu pengetahuan. Konsep pemerintahan ala Persia juga diadopsi beberapa khalifah Abbasiyah dengan cara melakukan kawin silang dengan kaum wanita Persia. Hasil perkawinan ini melahirkan khalifah baru, salah satunya adalah Al-Ma'mun. Dinasti Abbasiyah membuka ruang yang luas bagi orang di luar Arab yang ahli di bidangnya duduk di pemerintahan. Ini terbukti dengan masuknya orang-orang Turki dan Persia. Yang ketiga, stabilitas pada pertumbuhan ekonomi dan politik. Harun al-Rashid memanfaatkan kemajuan perekonomian sebagai pembangunan di sektor sosial dan pendidikan, seperti pengadaan sarana belajar bagi masyarakat umum. Yang keempat, adanya gerakan penterjemahan. Gerakan ini berlangsung dalam 3 fase. Fase pertama pada masa Al-Mansur hingga Harun al-Rashid. Pada gerakan pertama, yang banyak diterjemahkan yaitu karya-karya bidang astronomi dan mantik. Gerakan kedua berlangsung pada masa Al-Ma'mun sampai tahun 300 Hijriah. Buku yang banyak diterjemahkan antara lain dalam bidang filsafat dan bidang kedokteran. Selanjutnya, pada gerakan ketiga setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas, karya-karya mulai meluas diterjemahkan dalam semua bidang keilmuan. Penerjemah yang terkenal pada masa itu antara lain Husnain bin Ishaq. Yang kedua ada Ishaq bin Hunain bin Ishaq. Yang ketiga ada Sabit bin Qura. Yang keempat ada Kusta bin Luka. Dan yang kelima ada Abu Bish Mata bin Yunus. Yang kelima, berdirinya perpustakaan. Al-Ma'mun mendirikan perpustakaan sebagai pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Mereka sangat mencintai ilmu pengetahuan, mendirikan Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai perpustakaan, akademi, pusat penerjemahan, dan lembaga penelitian. Lingkungan istana juga berdiri perpustakaan pribadi khalifah untuk lembaga pengetahuan keluarga istana yang terhimpun di dalamnya para ilmuwan, ulama, dan para sastrawan. Jadi, pada masa inilah kemajuan Islam mencapai puncaknya baik di bidang agama, non-agama, dan kebudayaan Islam.